Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sihe Balatana di channel Sihe Ngapak. Pada kali ini saya dihadiri oleh teman saya sendiri yang samping saya bernama siapa? Agung. Madep kamera. Ya, nama saya Agung Prasetyo. Umurnya kuliah di mana? Oke, saat ini alhamdulillah sudah berumur 22 tahun, kuliah di Unsud, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Oke, lanjut teman saya sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fajar Haji Pratama. Saya asli Purwokerto. Saya mahasiswa di Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto, semester 9, semester akhir. Sekarang sedang skripsi. Mas, doakan saja saya lancar skripsinya. Amin. Mendapatkan nilai yang memuaskan. Umur saya 23 tahun. Saya prodi Hukum Tata Negara atau HTN, Fakultas Syariah. Oke, pada sore hari ini kita berada di Ponpes Darussalam nih, markasnya kamu Go. Markasnya sih. Dulu kan sih pernah ketemu presiden kan. Jangan dong, jangan disebutin. Kita Jadi ini tempat yang cukup bersejarah. Oh, siap. Jadi saksi bahwa saya itu pernah makan tidur, belajar atau mencari ilmu di sini itu. Oke. Cekal bakalnya sih, Aduh. sampai lupa sama kulitnya. Ini siap. Tetap kembali walaupun sudah di rumah, kamu sejatinya tetap menjadi santri. Siap. Karena tidak ada yang namanya mantan santri. Santri selamanya akan tetap menjadi santri. Siap. Dan muridnya poro kiai. Pada sore hari ini kita akan membahas topik Yang cukup berat ya. yang cukup berat, berbobot. Langsung saja di sini ya, Lur ya. Nah, Nadiem sebut 80% mahasiswa yang lulus bekerja tak sesuai prodinya. Ini berdasarkan data apa ini ya? Kira-kira. Studi lapangan, Survei di lapangan. Dan ini kita ngambil dari Kumparan News. Jadi kita mengambil berita nggak abal-abal, info aja. Referensinya legal lah. Legal, betul sekali. Dan lanjut di bawah ya. Mayoritas mahasiswa di Indonesia tidak bekerja sesuai dengan jurusan kuliah yang dijalaninya. Menurut data, ini berarti Nadiem Makarim sudah survei ke data langsung. Hanya 20% mahasiswa bekerja sesuai dengan jurusannya, berarti 80% tidak sesuai dengan prodinya. Maka dari itu, Nadiem Makarim menggencarkan program Merdeka Belajar yang bertujuan agar mahasiswa bisa memiliki banyak pengetahuan di berbagai studi. Sebab ia menilai persaingan di dunia pekerjaan kedepannya tidak cukup hanya menguasai satu ilmu saja. Tegas Nadiem Makarim tidak bisa mengendalikan satu ilmu, minimal 2 atau 3. Tentu ada kelemahan, ada kekurangan, Betul. ada kelebihan juga. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, Gung. Apakah Mas Agung ini setuju dengan programnya Nadiem Makarim terkait Merdeka Belajar yang dimana satu mahasiswa ini nggak fokus dalam satu prodi? Menurut Mas Agung, apakah setuju? Oke. Pegang dong. Nah, Ya, sebenarnya untuk program Merdeka Belajar tentu tidak seluruhnya saya setuju dan tidak seluruhnya saya tidak setuju. Tentu ada poin-poin yang saya setuju dan ada yang tidak setuju juga. Yang pertama kaitannya dengan fenomena yang ada ya sekarang ya, bahwa tadi Nadiem Makarim menyebutkan bahwa 80% lulusan perguruan tinggi itu bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Saya kira ini bukan dampak dari MBKM ya, karena sudah dari tahun-tahun sebelumnya pun kita melihat mungkin teman kita ya, tetangga kita itu banyak yang kuliah apa, kerjanya apa. Jadi beda ngono. Nah, menurut saya hal tersebut itu lahir dari pengambilan keputusan yang mungkin terburu-buru atau kurang riset tentang jurusan yang dia ambil ketika sudah lulus dari SMA. Nah, misal saya kuliah di agroteknologi. Tetapi ketika mengambil program studi itu saya tidak tahu loh nantinya sih akan belajar apa saja, nantinya setelah lulus prospeknya apa saja.
dan dia baru menyadari ketika sudah masuk kuliah dan ternyata wah saya nggak cocok nih sama jurusan ini, tapi udah terlanjur masuk dan males mengulang dari awal. Nah akhirnya ya wes lah dirampung baik, dirampungan saja. Nanti setelah lulus, oh saya kerja di bidang lain saja gitu. Kayak misal di pertanian itu banyak banget mas yang kerjanya di bank. Dulu sempat disindir sama Jokowi juga. Ketika Pak Jokowi itu ceramah di IPB ya, kalau nggak salah ya, beliau mengatakan bahwa ini mayoritas lulusan pertanian kok malah kerjanya di bank gitu. Itu juga fenomena. Itu yang pertama ya terkait fenomena ya. Kemudian kedua terkait program Merdeka Belajar, dan yang perlu digarisbawahi di sini saya berbicara hanya sebagai orang biasa dalam artian mahasiswa yang bukan pakar di bidang pendidikan. Saya hanya memberikan opini. Seperti itu ya Mas ya. Poin Merdeka Belajar yang mana menghendaki mahasiswa untuk mempelajari mungkin mata kuliah yang tidak pada bidangnya. Misal Mas Ihe di jurusan hukum, terus juga mempelajari tentang pertanian atau teknik dan sebagainya. Saya kira fokus kita itu memang tetap pada jurusan kita. Cuma ada porsi tertentu yang itu pun untuk SKS-nya ditentukan besarannya. Jadi dibatasi loh, cuma berapa SKS. Itu mahasiswa dibebaskan untuk memilih mata kuliah dan juga universitas. Dan saya setuju dengan hal ini Mas. Yang pertama, bahwasanya sebenarnya ilmu pengetahuan itu adalah satu kesatuan. Secara holistik itu memang satu. Antara biologi itu pasti berkaitan dengan kimia, kimia berkaitan dengan fisika, fisika berkaitan dengan matematika. Tetapi di era modern ini memang orientasi kita itu pada kapitalisme dan industrialisme, yang mana kebutuhan di lapangan itu menghendaki orang yang ahli pada bidang-bidang tertentu gitu. Nah disinilah mungkin maksud dari Pak Nadiem Makarim itu ingin membentuk pelajar yang dalam tanda kutip tidak seperti robot ya, hanya tujuannya untuk industri dan industri lalu mati gitu. Itu kan nggak lucu kan? Iya. Karena hidupnya nggak sesempit itu Mas. Betul. Nggak sesempit dunia kerja, dunia industri. Kita juga mungkin bisa mengembangkan hobi kita, khususnya untuk anak-anak yang mungkin terlanjur salah jurusan, dia pengen mempelajari tentang suatu hal gitu yang sesuai dengan bidangnya. Jadi saya setuju Mas terkait dengan hal ini gitu Mas. Mungkin pengantar dari saya seperti itu. Oke, betul, bagus banget dari opini Mas Agung. Dan tadi betul apa yang disampaikan Mas Agung benar, bahwa pada intinya yang kita omongkan ini kita memang bukan ahli. Kita di sini cuma ingin berdiskusi aja, open opini kita masing-masing. Soalnya kan Mas Agung jurusannya beda, Agroteknologi. Saya juga jurusannya beda, dan ini Mas Jitong juga hukumnya apa? HTN. Berarti kan beda sama hukum biasa ya? Berarti ya? Enggak jauh beda sih. Enggak jauh beda. Pada intinya agak ada perbedaan. Bedanya di sini itu universitas umum, kalau saya basicnya Islam. Jadi menguasai dua perspektif hukum umum dan hukum Islam. Betul banget. Jadi kita beropini dalam prodi yang berbeda. Betul sekali. Dan selanjutnya Jitong mau beropini terkait statement ya, atau programnya Pak Nadiem Makarim. Monggo. Baik, saya akan sedikit membahas ya. Saya berbicara di sini sebagai posisinya sebagai mahasiswa, di mana negara kita itu berbasis demokrasi, bebas berpendapat, asal dengan ranah yang sopan dan baik. Sebaiknya kita pahami dulu kalimat yang diberikan oleh Pak Nadiem dalam kumparan. Pak Nadiem Makarim itu menyebutkan 80% mahasiswa yang lulus bekerja tak sesuai prodinya. Itu ada dua faktor, eksternal dan internal. Oke, kita kembali dulu. Suatu masalah pasti ada asbabun nuzulnya kalau dalam agama ya, sebab, dan akan menimbulkan akibat juga. Kita akan bahas satu persatu agar mudah dipahami.
kenapa kok di Indonesia itu 80% mahasiswa itu bekerja tidak sesuai dengan faknya atau sesuai fakultasnya yang dipelajari? Mungkin faktor eksternal satu karena lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan pekerjaan prodi-prodi atau jurusan yang lain itu kurang memadai ataupun kurang ada di Indonesia. Yang kedua itu karena lingkungan, dalam arti karena lingkungan, ketika mahasiswa lulus dari suatu universitas mencari pekerjaan itu ada yang dibawa oleh keluarga, ada yang dibawa oleh teman. Ya, saya setuju saja dengan Pak Nadiem Merdeka Belajar, karena hakikatnya itu mahasiswa harus menguasai berbagai ilmu, tapi jangan lupa fokus kepada yang dipelajari. Boleh untuk sekedar intermezzo, untuk sekedar belajar ilmu-ilmu lain boleh, asal jangan sampai lupa hakikat yang kamu pelajari. Dalam arti ketika kamu menjadi mahasiswa hukum, ya kamu dalamilah soal-soal hukum, tapi tidak masalah juga untuk kamu mempelajari ilmu lainnya. Kuasai semua ilmu, tapi jadi satu fokus untuk kamu membuat mindset agar kamu bisa, oh aku lulus besok mau kerja di mana. Karena orang itu harus menata segala sesuatunya. Boleh belajar semua ilmu, boleh ilmu agama, ilmu filsafat, ilmu biologi, akuntansi, hukum ataupun yang lainnya boleh. Karena itu akan juga saling bersangkutan sih, nanti ke belakangnya akan saling bersangkutan. Apalagi untuk seorang wanita ya, maaf saya agak melebar sedikit, itu sebagai madrasah anaknya, itu seorang wanita harus menguasai banyak ilmu, karena sebagai madrasah anaknya untuk mencetak keturunan yang baik itu adalah ibu dulu. Karena madrasah pertama itu ibu, orang tua. Jadi seorang ibu itu emang harus bisa menjadi madrasah untuk anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Mungkin dari saya sedikit statement, jika kurang berbobot ataupun kurang memadai mohon dimaafkan, karena ini opininya terlalu dalam arti pembahasannya itu mendadak gitu loh. Mungkin kalau jauh-jauh hari ada jurnal, referensi lainnya itu bisa dibaca, dipahami, mungkin statementnya lebih baik lagi. Ya ini apa adanya ya, mewakili kami semua itu sebagai mahasiswa, karena mahasiswa itu sebagai kaki tangan masyarakat untuk menyampaikan sebuah aspirasi kepada pimpinan gitu loh. Hidup mahasiswa. Betul banget. Dan juga ya memang betul kata Cito, kita memang benar-benar dadakan ya Tong ya. Saya baru ngabarin kemarin tadi malam ya, di saat saya lagi di perjalanan habis dari Tangerang pulang ke Purwokerto itu, saya tiba-tiba saya harus buat konten nih. Menurut saya tidak masalah, karena sejatinya mahasiswa itu harus membuka ruang diskusi gitu loh. Saya setuju dengan Mas Ihe menyelenggarakan diskusi seperti ini, saya setuju, karena saya rindu ketika saya menjadi mahasiswa baru offline itu saya bertemu dengan teman-teman, membuka ruang diskusi sehingga pemikiran kita itu terbuka. Yang tadinya saya apatis di SMA, mungkin belajar seadanya, tapi ketika saya menjadi seorang mahasiswa itu di situ saya pola pikirnya berkembang. Kok kenapa saya akhir-akhir ini kok merasa bodoh? Teman-teman saya bisa memikirkan segala sesuatu, memecahkan segala permasalahan, kok saya nggak bisa? Jadi menjadi tolak ukur saya untuk bisa belajar gitu loh, ubah mindset agar kamu bisa menjadi seseorang yang berpikiran luas lah gitu. Sering-sering buka ruang diskusi. Buat mahasiswa baru yang masih online, sering buat ruang diskusi. Jangan sampai kamu menjadi mahasiswa yang apatis. Intinya luar biasa antara kedua belah pihak ini. Teman-teman saya Agung menerima dan Jitong juga menerima, dalam arti apa ya, mensetujui dalam poin itu, dalam poin tambahan mata kuliah yang di luar bidangnya. Saya setuju. Walaupun jangan lupa hakikatnya bahwa kamu menjadi mahasiswa apa, hukum ataupun itu, jangan sampai lupa. Itu memang porsinya lebih besar Mas Ito. Porsinya. Ya boleh-boleh saja mempelajari ilmu-ilmu lain, asal tidak lupa dengan apa yang kamu pelajari, fakultasmu yang kamu anut selama ini, jangan sampai lupa itu ya. Oke, siap. Dan satu lagi Mas ya. Apa? Kalau di dalam agama Islam kan
ulama itu kan sering ngendika bahwa sesuatu itu akan hancur ketika dipegang oleh yang bukan ahlinya. Jadi jangan sampai misal Mas Cito ahli dalam bidang hukum tapi tidak ahli dalam bidang agama, kok ngomong tentang agama dan dijadikan landasan, itu yang salah, itu yang bahaya. Jadi kita sebatas hukum di IAIN hukum di IAIN itu mempelajari dua aspek, Islam dan hukum umum, hukum barat dan hukum timur. Tapi kalau buat masih di universitas biasa mungkin jangan membahas soal Islam dulu ya, karena itu sangat mendalam gitu. Adalah teman lagi Gung? satu lagi mungkin ya. Apa itu? Tentang ini kita mengenal ada istilah the death of expertise, matinya kepakaran. Nah mungkin ketika kita nggak fokus pada satu bidang, otomatis kita tidak bisa benar-benar dalam di bidang itu. Jadi nggak bisa benar-benar pakar dalam hal itu. Nah, mungkin itu kelemahannya. Kecuali memang porsinya sudah disesuaikan, yang mana mungkin bidang selain disiplin ilmu kita mungkin 10%, terus sisanya memang di bidang kita gitu, sesuai dengan jurusan kita. Itu nggak masalah. Itu sih. Oke, berarti sekarang tinggal saya. Kalau saya lebih ke arah